Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iksan di channel IAF Production, di mana hari ini kita masih melakukan proses bermain-main dengan Arduino. Nah, di mana kali ini kita akan cobakan sebuah sensor yang paling banyak digunakan untuk menghitung ataupun untuk melakukan proses perhitungan jarak. Nah, kita gunakan di sini ada namanya sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik. Nah, di mana sensor ultrasonik yang bakalan kita cobakan itu adalah HCSR04. Nah, jadi kita gunakan ini untuk menghitung jarak. Nah, mungkin kita sudah tahu sebelumnya bahwasannya bagaimana prinsip kerja ultrasonik. Nah, di sini kita akan singgung sedikit lagi karena kita akan mencoba bagaimana proses pengukuran jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik ini. Nah, kita lihat penjelasan berikut. Jadi kita kecilkan dulu videonya. Nah, jadi ini dia prinsip kerja sensor ultrasonik. Bagi teman-teman ataupun adik-adik mahasiswanya, saya ambil secara ringkas. Jadi sensor ultrasonik ini dia memiliki 4 pin. Ya, 4 pin. Ada VCC itu untuk sumber tegangannya. Kemudian ada trig. Trig ini singkatan dari trigger. Ya, jadi ini sama fungsinya sebagai transmitter. Kemudian ada echo. Ya. Echo ini sebagai receiver. Dan kemudian ada ground. Ini untuk dihubungkan ke kaki ground. Ya, jadi prinsip kerjanya itu adalah sensor ultrasonik ini memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu yang dibangkitkan oleh trigger tadi. Ya, jadi dia dibangkitkan gelombang suaranya, kemudian ketika gelombang suara itu menyentuh permukaan objek ataupun mengenai dinding objek, maka akan memantulkan kembali suara tersebut. Nah, diterima oleh si echo ini. Nah, kemudian sensor ini akan menghitung perbedaan antara waktu pengiriman dan waktu gelombang pantul yang diterima. Nah, jadi di sini ada rumusan untuk menghitung jaraknya. Ya, jadi rumusnya itu adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ini rumus yang standar sudah pernah kita pahami sebelumnya. Ya, V sama dengan S per T. Jadi kita tahu bahwasannya kecepatan gelombang suara itu sekitar 340 meter per detik. Sehingga untuk 1 meter itu adalah 0,01 meter. Nah, jadi memerlukan waktu 0,01 kali 340. Nah, ini rumusannya. Jadi silakan dibaca nanti. Rumusan ini akan kita ambil nantinya sebagai proses perhitungan untuk jarak. Nah, jadi kira seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke simulasi. Kita membutuhkan komponen yang bernama ultrasonik. Nah, jadi sebelumnya kita harus menambahkan library ultrasonik ke dalam aplikasi Proteus. Nah, sama prosesnya ketika kita menambahkan library Arduino kemarin. Jadi kita cari filenya. Saya taruhnya di sini misalkan. Nah, ini dia ultrasonic sensor library Proteus. Bagi teman-teman ataupun adik-adik yang membutuhkan library ini, silakan download. Linknya sudah saya sertakan di dalam deskripsi di video ini. Nah, kemudian ini diekstrak. Ya, ini dia filenya, ada 3. Nah, ini kita kopikan ke lab center yang ada tempat proses penyimpanan di penginstalan Proteus kemarin. Saya menginstalnya itu adanya di C program data. Ya, kemudian di sini ada yang namanya lab center elektronik, ini dia. Center elektronik, kemudian Proteus library tempel di sini. Ini dia ultrasonik yang sudah saya kopikan dan sudah ditempel di program data. Nah, bagi teman-teman yang memakai komputernya itu x86 ataupun 32 bit, itu taruhnya di program file.
Oke, kalau sudah, berarti kita library-nya itu sudah bisa kita panggil komponennya ultrasonic. Nah, ini dia. Ini kalau tidak ada berarti komponennya belum ditambahkan di library. Oke. Kemudian kita pakai Arduino sama seperti sebelumnya. Arduino Uno. Kemudian untuk mensimulasikan jaraknya nanti kita bisa pakai potensio saja. Ya kan, tidak mungkin disimulasi kita ngatur jaraknya seperti apa untuk menghasilkan jaraknya. Jadi kita pakai potensio, cari yang pot Hagi agar nanti bisa kita geser-geser ya. Oke. Nah, kalau sudah kita pasangkan. Nah, ini dia. Nah, di sini tadi ada posisi positif 5 volt ya untuk sumber tegangan. Berarti kita butuh power di sini. Bikin dua, satu untuk potensionya. Kemudian kita butuh ground juga untuk di potensionya juga. Berikutnya kita hubungkan antar komponen. Nah, berarti untuk positif 5 volt itu ke power. Kemudian trigger. Nah, trigger kita mau mengarahkan ke pin mana? Terserah. Misalkan saya bikinnya di pin 13. Kemudian echo-nya itu di pin 12. Ground itu ke ground. Ini juga kita hubungkan sebagai simulasi jaraknya nanti. Nah, kemudian kita ngecek hasilnya itu nanti boleh pakai serial di instrumen. Ada namanya virtual terminal. Hubungkan ke pin 0 dan pin 1 itu sudah disediakan untuk RTX di tampilan serial. Nah, kita anggap selesai untuk simulasinya. Berikutnya kita membuat script. Buka Arduino IDE-nya. Nah, yang pertama kita harus tentukan atau membuat sebuah variabel untuk menampung trigger dan echo. Ya, biar kita tahu nantinya, biar mempermudah kita. Kita bikin int trigger pin, misalkan. Trigger pin. Nah, misalnya seperti itu. Trigger pin kita tadi pasang ke pin 13. Kemudian int lagi echo pin. Pin echo nya itu kita masukkan tadi ke pin 12. Kemudian itu kita butuh untuk menghitung waktu echo nya. Bisa kita pakai variabelnya itu tipenya long. Echo type menghitung waktu echo-nya. Kemudian untuk jarak bisa kita pakai tipenya float, distance. Nah, itu untuk variabel-variabel penampung nantinya di dalam proses perhitungan jarak di ultrasonic. Nah, kemudian setup-nya kita pakai serial sama seperti yang pernah sudah kita cobakan. 9600. Kemudian pin mode. Nah, pin mode yang pertama itu adalah tadi trigger gitu ya. Trig pin. Nah, trig pin ini kita jadikan output. Nah, karena dia yang akan mentransmisikan gelombang nantinya.
Kemudian pin mode. Yang kedua itu adalah echo pin. Echo pin. Nah, ini yang akan nerima nantinya kita jadikan dia sebagai input. Nah, untuk posisi awalnya kita harus buat nilai di trigger pin ini adalah berlogika 0. Nah, karena dia akan dimulai dari 0. Boleh kita langsung diisi di sini. Di void loop nanti juga boleh. Tapi tak apa, kita bikin di setup saja agar ketika proses pembacaan program dia akan membaca nilai yang ada di trigger pin ini adalah logikanya 0. Ya, jadi di sini trigger pin itu nilainya low. Nah, kita kasih digital write-nya di sana nilainya low. Nah, kemudian berikutnya di void loop. Ya, jadi kita mau bikin gelombang, setelah dia low tadi kita kasih logika 1. Ya, jadi digital write itu di trigger pin itu nilainya high. Ya, karena setelah awal tadi low kita kasih logika 1, kemudian kasih jeda sedikit, misalkan kita kasih delay microsecond, delay nya masih kecil, delay microsecond. Nah, berarti dalam proses penulisan sering terjadi kesalahan juga di sana. Kasih aja nilainya 10 buat jedanya, kemudian kasih lagi nilai digital write untuk triggernya itu nilainya low. Nah, jadi pertama kita lowkan terlebih dahulu agar setiap proses pembacaan dia nilainya tidak ada. Kemudian kita kasih logika 1 di sana dengan 10 mikrodetik. Dia kita kasih lagi logika 0. Sehingga dia akan membentuk sebuah gelombang gitu ya. Jadi di pemancarnya ditampilkan. Jadi seolah-olah nanti hasilnya itu dalam bentuk gelombang. Ya, karena dia memancar logika 1, kemudian dia diam 10 mikrodetik, kemudian dia pancar lagi, nah kira seperti itu. Nah, itu nanti yang akan dihitung. Kemudian berikutnya itu adalah kita akan menghitung nilai echo time-nya. Nah, tadi di atas kita sudah deklarasikan nilai echo time-nya itu dalam bentuk variabel long. Ya, jadi echo time sama dengan pulse in, ya. Pulse in, P-nya huruf C. Nah, baru dia merah. Echo pin. Nah, dia ngambil dari echo pin dan mengambil nilai pulse in di echo pin. Nah, kemudian kita hitung jaraknya. Nah, jarak dengan rumusan yang tadi boleh dikopas saja. Kemudian dikali dalam kurung, kemudian kurung lagi, kita kasih float nilai echo time dikali dengan 340. Nah, kira seperti itu, kali 340 bagi 2 koma. Oke, nanti kita coba aja dulu. Kalau nanti ada kesalahan kita cek lagi di dalam penulisan angkanya. Kemudian kita tampilkan di serial titik print, itu yang ditampilkan adalah nilai distance, jarak gitu ya. Nah, ini yang diambil tadinya dari rumusan untuk menghitung jarak dengan sensor ultrasonik ini. Kemudian boleh kita tambahkan serial ln itu dalam bentuk karakternya cm misalkan. Kita kasih delay 1 detik. Kita cobakan dulu, verify. Kita simpan di
di D. Jadi nyimpannya bebas, yang penting kita tahu nanti di mana penempatannya. Saya bikin namanya latihan ultrasonik. Save. Kita tunggu apa yang terjadi nantinya. Tanda titik koma. Nah, hati-hati, saya pun juga sharing salah penempatan titik koma. Oke, tidak ada masalah. Kalau tidak, berarti kita tinggal kopikan. Masuk ke Proteus tadi. Kita tempel di sini. Oke. Kita coba jalankan. Katanya unable to open hex file ultrasonic.hex. Nah, di file ultrasonicnya itu kita juga harus tambahkan file hexnya. Ya, jadi kalau seandainya terjadi kesalahan seperti ini, kita cek komponen ultrasonicnya, double klik. Nah, di sini ada ultrasonic.hex ya untuk library komponennya. Jadi kita cari saja ketika kita mengopikan file library tadi. Adanya di C program data, kemudian ada di lab center elektronik Proteus library. Nah, ini dia ultrasonic temp .hex. Oke, kita coba lagi jalankan. Nah, sudah kedapatan hasilnya. Ada 480, sekian cm ya, karena kita ngesetnya tadi adalah float, jadi berkoma gitu. Nah, kita coba geser yang ada di potensionya, seolah-olah ini ada halangan ataupun jarak gitu. Kita set ke atas. Wah, nilainya jadi semakin tinggi, 884 cm. Kita set ke bawah. Oke, mulai kecil 33 cm. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk proses perhitungan jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik yang ditampilkan lewat serial monitor. Nah, kita cobakan file aslinya, ke komponen aslinya. Cek di kamera bawah. Ya, di bawah ada kamera nantinya. Nah, ini dia. Nah, di kamera bawah coba dicek, kita sudah punya Arduino Uno, kemudian sensor ultrasonik. Nah, sesuai dengan rangkaian tadi, kita di sini punya 4 kabel yang sudah terhubung ke masing-masing pinnya. Nah, kita cek di sini kabel biru yang untuk trigger, berarti kita masukkan ke pin 13. Ya, sesuai dengan gambar tadi. Kemudian untuk echo-nya itu ada di kabel warna merah. Berarti kabel warna merah kita tambahkan ataupun kita hubungkan ke pin 12. Nah, berikutnya untuk VCC sumber tegangan di kabel hijau, berarti kita hubungkan ke 5 volt. Satunya lagi kita hubungkan ke ground. Nah, ini sesuai seperti gambar yang ada di rangkaian simulasi kita. Nah, kita coba upload program yang tadi. Upload. Oh, maaf, kabelnya belum dihubungkan. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, sudah nyala dia. Saya cek lagi di sini, COM-nya yang aktif adalah COM 3.
Kita upload. Oke, done compiling. Kita cek di serial monitornya. Nah, kelihatan di sini jaraknya. Kita coba dekatkan benda. Nah, kelihatan jaraknya mulai mempengaruhi objek yang ada di atasnya. Nah, jadi semakin jauh jaraknya, maka nilainya semakin besar, semakin rapat, dekat dia, semakin kecil dia. Kalau kita lepas, dia jauh sekali, karena dia tidak ada hambatan di depan sensor ultrasoniknya. Oke, jadi sekian dulu proses bermain kita hari ini untuk bermain dengan Arduino dan ultrasonik. Insya Allah kita ketemu lagi di tutorial bermain-main dengan Arduino berikutnya. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.